Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Amin ya robbal alamin. Pada pertemuan kali ini merupakan video pembelajaran kita yang pertama, karena Bapak rasa untuk materi kali ini tidak cukup hanya sekedar membaca seperti pada modul sebelumnya, tetapi perlu sedikit penjelasan agar anak-anakku sekalian memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk itu, Bapak harap kepada semuanya untuk memperhatikan dengan baik-baik apa yang Bapak jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Baiklah, kita mulai. Pada pertemuan yang kelima ini, kita masih pada bab kedua, yaitu tentang struktur atom, tetapi di sini lebih kita jelaskan kepada submateri tentang konfigurasi elektron. Selanjutnya, adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas kali ini yaitu menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron terluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Kemudian, tujuan pembelajarannya diharapkan setelah kita mempelajari materi ini, peserta didik mampu menjelaskan prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menuliskan konfigurasi elektron dalam bentuk diagram orbital. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan bilangan kuantum dari setiap elektron. Jadi inilah beberapa tujuan pembelajaran yang diharapkan peserta didik bisa mencapainya pada pembelajaran kali ini. Ya, kita lanjut ke materinya, yaitu tentang konfigurasi elektron. Apa sebenarnya konfigurasi elektron? Sebelum menjawab itu, Bapak ingin mengulas materi yang kemarin. Pada modul sebelumnya, Bapak sudah memberikan kalian tentang teori atom. Nah, kita tahu kalau atom itu merupakan suatu partikel terkecil dari suatu materi. Nah, walaupun dia merupakan partikel terkecil, tetapi atom ini masih terdapat partikel-partikel dasar yang menyusun atom tersebut. Nah, tentunya anak-anakku sekalian sudah mengetahui apa saja partikel dasar yang menyusun atom. Nah, di sana kemarin sudah dijelaskan ada 3 partikel dasar. Yang pertama itu proton, kemudian yang kedua ada elektron, dan yang ketiga ada neutron. Nah, di mana posisinya partikel-partikel dasar ini di dalam atom? Nah, di situ sudah dijelaskan kalau proton dan neutron itu posisinya ada di inti atom, sedangkan elektron ini berada di kulit elektronnya. Nah, jadi elektron inilah yang akan kita bahas dalam konfigurasi elektron ini. Nah, jadi apa sebenarnya konfigurasi elektron? Nah, konfigurasi elektron adalah persebaran elektron pada kulit-kulit atom. Nah, jadi nanti elektron ini kita akan sebarkan dia di dalam kulit atomnya. Semakin banyak jumlah elektron dari suatu atom, maka akan semakin banyak kulit yang dimiliki oleh atom tersebut. Nah, kemudian selanjutnya ada ditulis di situ tentang elektron valensi. Nah, elektron valensi ini adalah elektron yang berada pada kulit terluar dari suatu atom. Maksudnya begini, misalnya ada suatu atom dengan 3 kulit. Kulit pertama, kulit kedua, dan kulit ketiga. Nah, elektron yang berada pada kulit ketiga inilah yang disebut dengan elektron valensi. Selanjutnya, nah di sini sudah disajikan tabel jumlah maksimal elektron tiap kulit. Nah, jadi untuk membuat konfigurasi elektron, kita harus tahu dulu nih jumlah elektron maksimal tiap-tiap kulit. Nah, di sini sudah ditulis ada 3 kolom, ada kolom kulit yang dilambangkan dengan huruf N, ada nama kulit, dan ada jumlah maksimal elektron. Di sini ada 2N pangkat 2. Nah, contohnya kulit pertama, nah, diberi nama K. Jumlah maksimal elektronnya adalah 2. Dari mana 2?
Kita masukkan ke dalam rumus ini, 2N pangkat 2. Jadi N ini menyatakan kulit, ya, misalnya di sini kulit pertama, berarti kita ganti N-nya itu dengan 1. 1 pangkat 2 sama dengan 1 dikalikan 2 sama dengan 2. Berarti jumlah maksimal elektron pada kulit pertama adalah 2. Kemudian kulit kedua, berarti kita ganti dengan N-nya itu kita ganti dengan 2. Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Dan seterusnya sampai kulit keempat. Nah, kalau seandainya jumlah elektron yang dimiliki oleh suatu atom sangat banyak, tidak menutup kemungkinan dia memiliki kulit kelima, keenam, dan seterusnya. Kalau seandainya dia memiliki kulit kelima, berarti nama kulitnya nanti kita beri nama O. Berapa jumlah maksimalnya? Kita ganti saja N ini dengan 5. 5 pangkat 2 sama dengan 25. 25 dikalikan 2 sama dengan 50 dan seterusnya. Nah, di sini ada tanda mulai dari angka 8, 18, 32 dan seterusnya. Ini disebut dengan bilangan stabil. Bilangan stabil ini adalah jumlah elektron yang diprioritaskan untuk mengisi kulit-kulit berikutnya. Nah, lebih jelasnya kita bisa lihat contohnya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, tentukan konfigurasi dan elektron valensi dari atom berikut. Nah, yang pertama ada atom O, yang kedua ada atom Al, yang ketiga ada atom Ca. Nah, sebelum kita membuat konfigurasinya, Bapak ingin mengingatkan kembali, di sini ada notasi unsur seperti yang sudah kita bahas pada modul yang kedua. Nah, di notasi unsur ini kita dapat melihat O ini kita sebut sebagai lambang unsurnya, sedangkan angka yang di atas ini kita sebut sebagai massa, nomor massa, yang menyatakan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Sedangkan angka yang di bawah ini kita sebut sebagai nomor atom. Nomor atom ini menunjukkan jumlah proton atau menunjukkan jumlah elektron yang dimiliki oleh atom tersebut. Nah, nomor yang mana yang akan kita pakai dalam membuat konfigurasi elektron? Yaitu nomor yang berada di bawah atau yang disebut dengan nomor atom. Nah, jadi untuk atom O ini sendiri, dia memiliki 8 elektron. Nah, yang 8 elektron inilah yang akan kita distribusikan ke dalam tiap-tiap kulitnya, atau kita sebarkan ke dalam tiap-tiap kulitnya. Coba kita sebarkan. Nah, di sini O memiliki 8 elektron. Kita isi dulu kulit yang pertama. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kulit pertama itu maksimalnya 2. Berarti kita isi dulu kulit yang pertama itu dengan 2 elektron. Berarti sekarang sisa elektron yang kita punya adalah tinggal 6. Nah, yang 6 ini kita isi di kulit yang kedua. Tadi di sana dikatakan pada kulit kedua itu maksimalnya 8 elektron. Sementara yang kita punya itu tinggal 6 elektron. Nah, ada ndak angka yang lebih stabil dari angka 6? Tidak ada. Berarti langsung kita tulis di sini 6. Nah, berarti untuk atom O sendiri dia memiliki 2 kulit. Kulit pertama dan kulit kedua, atau kita beri nama ini K, ini kulit L. Nah, berarti atom O ini mempunyai kulit terluar yaitu pada kulit yang kedua dengan 6 elektron. Jadi inilah yang disebut dengan elektron valensi. Berarti untuk O, elektron valensinya sama dengan 6. Nah, saya harap anak-anakku semua bisa memahami cara membuat konfigurasi elektron. Nah, lebih jelasnya coba kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada unsur Al atau aluminium. Nah, kembali lagi yang kita gunakan adalah nomor atomnya. Nah, di sini nomor atomnya 13, berarti aluminium ini memiliki elektron sebanyak 13. Sekarang kita sebarkan elektronnya. Nah, kita isi dulu kulit yang pertama.
kulit pertama tadi maksimal